Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kita santai saja, ya kan? Nggak usah tegang-tegang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu gimana sih saya bisa sembuh. Itu semua ada ilmunya, ya kan? Ya, yang pertama jelas dari Allah. Yang kedua, usaha kita, mempersungguh kita, ikhtiar kita, ya. Saya akan jelaskan tentang penyakit ini, ya kan, yang masih banyak mengalaminya, yaitu GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, tiga ini. Kalau tiga ini masih ada di dalam diri kita, maka 1001 sensasi itu tidak akan hilang. Itu ya kan. Nah, tiga ini ada tahapan masing-masing, ya. Biar sensasi ini mulai berkurang sampai kita merasakan sembuh total, saudara. GERD itu ya asam lambung yang tinggi. Anxiety itu rasa cemas, rasa was-was, takut, khawatir, pokoknya hal-hal yang negatif, yang parno-parno gitu ya kan, menakutkan. Nah, psikosomatis, nah itu adalah pikiran negatif kita yang sensasinya itu langsung terasa di tubuh. Nah, itu namanya psikosomatis. Tingkatan tertinggi di antara tiga ini, GERD, anxiety, psikosomatis, itu adalah anxiety, ya. Anxiety adalah tingkatan yang tertinggi, gitu kan. Orang kalau masih terletak di dalam dirinya anxiety, maka 1001 sensasi itu akan betul-betul ada, ya kan, masih kerasa. Karena anxiety-nya masih ada. Makanya anxiety ini yang pertama kali harus diselesaikan, ya, di antara tiga ini. GERD, anxiety, psikosomatis. Tingkatan yang utama yang harus diselesaikan adalah anxiety, ya. Setelah anxiety yaitu psikosomatis. Setelah psikosomatis nanti GERD ini yang terakhir. GERD ini akan hilang dengan sendirinya ketika anxiety dan psikosomatis ini diselesaikan, ya kan. Karena sebenarnya GERD ini ya lebih cepat sembuhnya asalkan tidak ikut campur oleh anxiety dan juga psikosomatis, gitu ya, tiga. Nah, itu. Nah, anxiety, rasa was-was, takut berlebihan, cemas, terus pokoknya takut kematian dan lain-lain, ya kan. Itulah yang membuat kalian tidak sembuh-sembuh, ya kan. Membuat sensasi itu awet di tubuh. Karena apa? Gampang parno, gampang takut. Nah, caranya ya biar tiga ini selesaikan dulu anxiety-nya. Gimana caranya? Ya belajar, ya kan. Mungkin yang takut mandi, takut keluar rumah, takut bepergian, takut aktivitas berat, takut apapun itulah. Itu caranya gimana? Karena memang sensasinya itu luar biasa. Gimana biar nggak takut? Ya pelan-pelan, ya kan, pelan-pelan dihadapi dengan tenang, ditenangkan hatinya biar di situ anxiety-nya itu lama-lama berkurang hingga hilang, ya. Jadi hal yang kita takuti nanti ketika kalian bisa tahu cara-caranya, letak-letaknya gimana menghadapi anxiety, ya kan. Nanti kalian akan ketawa. Ternyata saya dulu itu lucu ya. Gini aja takut. Nah, seperti itu. Tapi orang yang masih belum bisa melewati itu, ya seakan-akan berat dan susah. Makanya perlu dicoba, ya kan. Ya, perlu dicoba anxiety-nya. Pelan-pelan keluar rumah semampunya, ya kan, semampunya. Nanti kerasa diam dulu, diatur lagi pikirannya, itu ya kan. Terus belajar apa yang ditakutin, pelan-pelan. Makanan, keluar rumah, naik kendaraan dan lain sebagainya. Nah, itu anxiety-nya yang sangat mengganggu sebenarnya, anxiety, ya kan. Makanya orang panik di keramaian, orang panik di mana-mana itu ya sebab anxiety-nya masih ada. Nah, kalau nanti kalian sudah menghilangkan anxiety walaupun sensasi itu masih ada, ya kan, karena memang tahapannya seperti itu. Nah, ketika anxiety itu sudah kita handle, bisa kita pegang, kita tahu caranya menghilangkan anxiety, maka tinggal psikosomatis dan GERD. Nah, ketika tinggal psikosomatis dan GERD, sensasi itu masih ada tapi tidak sebanyak ketika ada anxiety-nya. Nah,
maka itu proses yang kedua, kita pelan-pelan menyelesaikan yang namanya psikosomatis. Psikosomatis itu ketika kita berpikir sesuatu yang parno, berpikir sesuatu yang jelek, nah maka langsung kerasa di tubuh. Tapi ketika kita sudah menghandle dan tahu cara biar tidak melangkah ke anxiety yang lebih atasnya, nah itu akan lama-lama kita bisa, ya kan, mengatasi yang namanya psikosomatisnya pelan-pelan, ya kan, pelan-pelan. Nah nanti akan nyaman. Memang nggak gampang, ya kan, maksudnya prosesnya juga lama. Tapi ya kalau nggak gitu kalian nggak akan sembuh, gitu kan. Ikhtiarnya seperti itu. Jadi anxiety diselesaikan dulu, takut apa aja dicoba semua sampai meyakinkan tubuh kita ini sebenarnya kita ini nggak apa-apa, hanya permainan pikiran kita. Nah, setelah anxiety selesai, terus kita menghadapi psikosomatis, ya kan? Nah, setelah menghadapi psikosomatis, terus disitulah kalian akan tahu, ya kan? Psikosomatis itu terjadi karena adanya akar masalah, gitu ya kan? Adanya permasalahan di dalam kehidupan kita yang dulu-dulu, ya suka marah, egois tinggi, atau mungkin disakiti orang dan lain sebagainya, tentang pekerjaan, keluarga, tentang pasangan hidup, tentang siapapun itu, pokoknya yang tidak cocok dengan hati kita, dengan perasaan kita, maka itulah terjadinya psikosomatis. Nah, ya kan. Nah, di situ setelah kita bisa menggali akar masalah kita, terus kita bisa berdamai, memaafkan, mengikhlaskan, terima dan lain sebagainya, maka psikosomatis akan hilang, ya kan. Setelah anxiety hilang, psikosomatisnya hilang. Yang terakhir tinggal GERD atau asam lambung. Nah, ini yang terakhir. Kalau kalian sudah di titik masih tinggal kelingan, sempoyongan, terus kadang-kadang lemes, nah itu kalian tinggal GERD-nya saja, ya kan. Asalkan tidak naik ke panik ya. Jadi hanya merasakan, ya sudah dirasakan. Kalau bahasa saya itu bisa menikmati di atas sensasi. Nah, itu tinggal GERD-nya saja, tinggal asam lambungnya. Nah, ketika kalian sudah menghilangkan anxiety psikosomatis, tinggal asam lambung, itu lebih mudah, ya, lebih mudah, ya kan, lebih mudah sembuhnya. Nah, tinggal sempoyongan, kelingan, terus kadang-kadang lemes. Nah, itu tinggal kita atur aja pola makannya, ya kan. Sering makan, sering ngemil, dengan porsi sedikit tapi sering, ya. Terus, nggak apa-apa terus. Nah, nanti lama kelamaan yang namanya asam lambung itu berkurang sehingga tubuh kalian bisa menerima, nyaman, enak, sampai kalian bisa beraktivitas dengan normal lagi, gitu ya kan. Ya mungkin sekian dulu karena waktunya sudah lumayan lama ini. Karena intinya orang GERD anxiety psikosomatis itu harus bisa menenangkan antara hati, pikiran dan jiwanya. Nanti prosesnya itu ya tergantung diri kita, karena permasalahan kita itu beda-beda, ya kan. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang bulat dan lain sebagainya. Ya semua itu harus kita hadapi dengan pelan, sabar, ikhlas, banyak doa, sehingga bisa menemukan kesembuhan total. Oke, terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa sembuh total. Tetap semangat, jangan putus asa, ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.